Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Ngopi dulu sore hari di tengah kebun. Nikmatnya hidup di kampung. Nggak bisa kayak gini di kota metropolitan teman-teman. Karena di metropolitan ngopinya Starbucks, bayarnya larang. Iki nang kampung ngopi nang tengah kebun karo ndelok wedhus. Adem ayem hidupnya. Ngopi dulu sebentar ya. Teman-teman, saya 2 minggu terakhir ini ada beberapa tamu yang tamu ke kandang yang menyatakan agak trauma beternak kambing dan domba gitu teman-teman. Nah, trauma itu terjadi karena ternyata tamu-tamu saya ini pertama kali beternak kambing domba, kemudian langsung beternak dalam jumlah yang menurut saya relatif banyak. Intinya tidak sebanding dengan kemampuan pakannya, tidak sebanding dengan kemampuan kru kandangnya dalam mengurusi, tidak sebanding juga dengan pemasarannya teman-teman. Nah, ini ternyata di luar sana banyak ya yang mengalami kejadian ini ya. Artinya mau sudah pelihara kambing domba tapi kok ternyata di awal kok tidak sesuai harapan ya. Nah teman-teman, oke, izin ya saya coba bahas ulas sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Hal yang seperti saya ceritakan tadi, hal yang seperti dialami oleh tamu-tamu saya tadi, seringnya karena memang pelaku usahanya belum menguasai ilmunya secara banyak ya, secara banyak. Ilmunya memang banyak sekali teman-teman, tapi kecenderungannya adalah mereka lebih meremehkan ya, lebih meremehkan. Artinya, ternak kambing mah gampang, di tempat saya pakan banyak, ternak domba gampang, di tempat saya rumput liar juga banyak gitu. Nah, itu salah satu contoh meremehkan seperti itu teman-teman. Saya dulu aja pas kecil juga tukang piara kambing, sekarang ya gampang piara kambing, terus tiba-tiba mendatangkan kambing 20 ekor 50 ekor gitu. Nanti biasanya ada aja masalahnya ya. Nah, solusinya bagaimana sih teman-teman? Bagi yang memang sudah pernah mengalami rasa tidak nyaman gagal ternak kambing domba, solusinya adalah kegagalan itu bisa ditutup atau dipulihkan dengan cara ya dimulai lagi ternaknya. Hanya saja perlu evaluasi yang benar-benar panjang detail ya. Misalnya kita ngomongin soal kebutuhan harian dulu lah, misalnya pakan dasar, pakan hijauannya, luas lahan pakan yang dipunya dan difungsikan untuk lahan pakan hijauan itu bisa untuk mengcover berapa. Nah, ini penting sekali ya teman-teman, karena beli kambing domba itu hal yang paling gampang. Terus yang nggak gampang adalah menyiapkan pakan hariannya. Nah, kalau metode yang saya pakai, satu ekor itu disiapkan lahan 60 meter persegi ya. Nanti terdiri dari rumput dan ramban-rambanan. Ini minimal pakan dasarnya sudah mencukupi kan gitu ya. Pakan dasarnya sudah mencukupi. Apa yang harus ditanam? Ya rumputnya satu jenis saja enggak apa-apa, yang penting legumnya banyak, ramban-rambanannya banyak, indigo vera, kaliandra, singkong karet, turi, lamtoro, mahoni, pisang, jambu, pepaya dan sebagainya. Yang penting rambannya banyak. Kalau rumputnya satu aja enggak apa-apa. Yang penting usahakan rumputnya jenis rumput yang produktivitasnya banyak teman-teman. Misalnya kayak pakcong, gama umami dan sebagainya. Nah, ini hanya sebagai nasinya aja. Nah, kalau ini berlaku untuk kambing domba kok teman-teman, nggak apa-apa. Domba dikasih ramban hasilnya juga top. Nah, dari persiapan awal ini tadi soal pakan hijauan, maka yang diharapkan adalah dalam keseharian kru kandang atau nanti yang ngurusi ternak itu tidak kesulitan cari pakan dasarnya.
Jadi nggak ada nanti cerita kemarau sulit cari pakan, nggak ada. Pasti pakannya ada lah, pasti ada. Nah, ini penting sekali teman-teman. Kemudian banyak hal yang ternyata sumber-sumber pakan itu ada di lingkungan sekitar kita, tapi kita nggak tahu cara pemanfaatannya. Kita nggak tahu ya. Waduh, nggak tahu tuh ternyata limbah kedelai, limbah tempe bisa untuk salah satu pakan tambahan. Wah, saya nggak tahu kalau ternyata batang singkong limbah dari rumah makan Padang bisa untuk pakan. Wah, saya nggak tahu ternyata kalau kulit ari jagung bisa untuk pakan. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang ya memang perlu diketahui ya, perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa pemanfaatan limbah pertanian di sekitar itu memang harus dimaksimalkan. Ini bisa menjadi pakan tambahan loh, pakan tambahan. Jadi pakan tambahan itu intinya berbagai jenis bahan pakan yang bisa diberikan untuk kambing domba yang sifatnya nabati ya teman-teman, bukan hewani. Jadi tidak boleh kambing domba diberikan misalnya tepung ikan, tepung tulang, tepung darah, itu nggak boleh. Yang boleh hanya pokoknya yang asal muasalnya sumbernya hijau-hijauan gitu. Misalnya kulit kacang tanah boleh, limbah sawit boleh, limbah coklat boleh, limbah gandum boleh, limbah bekatul gilingan padi boleh, limbah jagung boleh, monggo. Pepaya yang pepaya yang nggak masuk kualifikasi jual boleh, terong yang melungker boleh, pare boleh teman-teman. Nah, ini yang harus dimaksimalkan. Ini baru dari pakannya ya, kemudian dari kandangnya apakah sudah nyaman untuk ternaknya atau belum. Nah, dilihatnya dari suhu udaranya, dari tingkat kenyamanannya, dari aroma urinnya, apakah malah menyengat, mengganggu warga sekitar dan sebagainya atau tidak. Nah, ini ya. Terus aliran angin, ya, sinar matahari diperhatikan. Unsur-unsur yang lain misalnya, oh ternyata dekat sungai, ya agak digeser sedikit. Nah, ini semua perlu diperhatikan teman-teman, perlu diperhatikan. Ini dari kandangnya ya, bikin kandangnya tempat pakannya sudah pas atau belum, sudah punya kandang induk menyusui atau belum, kandang khusus sapi atau belum, sudah punya kandang karantina atau belum. Ini pelan-pelan harus dimiliki, pakan sudah, kandang sudah. Kemudian ya itu tadi, yang paling sulit itu adalah ngatur orangnya ya, ngatur orangnya itu ya terdiri dari pemilik usahanya sama karyawannya. Ini harus satu visi satu misi teman-teman. Jangan sampai nanti bosnya kesenangan beli ternak sehingga karyawannya kesusahan ngurusi ternaknya. Jangan pula si karyawan merasa nyaman leha-leha hanya melihara sedikit saja, terus banyak waktu terbuang, waktu produktif yang terbuang. Ya jangan sampai gitu. Jadi waktunya diusahakan semaksimal mungkin untuk hal-hal produktif. Terus pemilihan kambing dombanya, lebih baik kambing atau domba. Nah, nanti kalau pakannya sudah konsepnya satu nasi banyak lauk tadi, teman-teman bisa milih kambing domba, monggo, dan disesuaikan dengan permintaan pasar yang akan teman-teman tuju. Misalnya teman-teman mau suplai untuk warung sate di sekitar, oh sukanya apa warung satenya? Domba, ya domba. Wah, saya mau mempersiapkan untuk kurban, ternyata sukanya pakai kambing yang gede-gede, ya, akhirnya ternak kambing gitu. Jadi yang diternak nggak perlu yang kelasnya top-top dulu teman-teman. Yang penting targetnya 1 tahun pertama adalah teman-teman tambah bahagia, kemudian tingkat kematiannya rendah, itu dulu aja. Itu dulu. Nanti kalau soal profit segala macam, kalau pondasi usahanya sudah jalan, maka profitnya datang kok. Soal resikonya bagaimana? Soal resikonya kalau teman-teman persiapkan benar-benar, maka secara logika tingkat risikonya juga semakin menurun teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini langkah-langkah yang harus dilakukan apabila
teman-teman sudah mengalami gagal pertama kali untuk usaha ternak kambing domba. Mas, ada perhitungannya nggak sih soal bisnis kambing domba? Ya ada saja. Tapi saya selalu berprinsip seperti ini ya. Kanjeng Nabi saja mereka pada pelihara kambing domba kok, masa umatnya enggak kan gitu ya kan. Kalau dari zaman-zaman Nabi aja sudah pada beternak kambing domba, secara hitungan bisnis kambing domba ini pasti menguntungkan. Nah, sederhananya gitu teman-teman. Oke, teman-teman. Sekali lagi bagi teman-teman yang sudah pernah gagal, ayo kembali bersemangat. Ayo kita evaluasi bareng. Ayo kita cari solusinya. Ayo kita menjadi peternak kambing dan domba. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang baru nonton video-video kami, silakan bisa cek-cek video-video lama, masih banyak info-info dan ilmu-ilmu yang saya bagikan. Harapan saya adalah teman-teman bisa mengurangi banyak risiko dan teman-teman berpeluang lebih besar untuk mendapatkan profit. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk kita semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.